Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Pagi hari yang cerah kembali menyapa para penduduk bumi. Ardina mulai mengeriapkan matanya. Kesadarannya mulai terkumpul. Dia lalu beranjak dari kasurnya untuk mandi. Pagi ini Ardina akan sarapan nasi goreng saja. Setelah kenyang dengan sarapannya, Ardina lalu berangkat ke kantor menggunakan angkot lagi. Naik angkot sangat menyenangkan bagi Ardina. Ia bahkan sangat menikmati angin pagi dari luar jendela angkot. Semoga hari ini semuanya lancar. Lancar saja, gumam Ardina. Rambut Ardina terlihat merekah tersapu angin pagi. Para lelaki yang satu angkot dengan Ardina sangat kagum atas kecantikan Ardina. Bahkan mereka dari tadi lupa cara berkedip saking kagumnya dengan Ardina, namun Ardina tidak menyadari itu. Mata Ardina tidak sengaja menangkap kejadian mengerikan di luar jendela angkot. Terlihat di pinggir jalan seorang bapak. Bapak tengah menyeret anak gadis remajanya. Gadis itu begitu menyedihkan. Orang yang melihat hanya diam saja. Keterlaluan banget sih sama anak sendiri tuh bapak. Bapak, anaknya atau bukan sih? Kasihan gadis itu, gumam Ardina lagi. Setelah angkot itu lewat, Ardina berusaha mengusir pikirannya dari apa yang dia lihat tadi. Ardina sudah sampai di kantor tepat waktu. Saat ia lewat meja resepsionis, Ardina dipanggil oleh petugas yang ada di sana. "Mbak Ardina, ada apa Mbak? Tadi pagi ada kurir yang mengantar paket ini untuk Pak Damar. Kebetulan sekali ada Mbak Ardina lewat. Saya titip ke Mbak saja ya." "Baiklah Mbak Sisi." Ardina lalu mengambil paket itu. Dibawanya paket itu menuju lantai paling atas. Ardina menunggu Damar yang akan datang sebentar lagi. Paket itu ia taruh di meja kerjanya. "Mas Damar kenapa belum datang ya?" gumam Ardina. "Ardina," panggil Damar dari kejauhan. Ia baru datang. "Mas Damar, selamat pagi," ucap Ardina dengan girang. "Pagi juga. Apa ini?" "Gak tahu. Ini untukmu. Resepsionis tadi bilang ada kurir tadi yang mengirimnya," jawab Ardina. "Perasaan aku tidak menunggu kiriman apapun. Aku bukan dulu ya." Damar mulai membuka paket itu. Setelah paket itu terbuka, mata Damar langsung terbelalak melihat isinya. Ia sangat kaget. Damar tidak percaya atas apa yang ia lihat sekarang. Ternyata isi paket itu adalah bukti perselingkuhan istrinya. "Mas Damar ini," Ardina kehilangan kata. Katanya. Ia melihat ekspresi Damar sangat aneh. Tidak bisa ia tebak. Damar terlihat mengepal tangannya. Mukanya sudah merah. "Akan kukirim mereka berdua ke neraka," ucap Damar dengan emosi yang menyala-nyala. Damar lalu bergegas ke ruangannya. Ardina merasa panik memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, karena itu ia mengikuti Damar masuk ke dalam. Paket itu Damar bawa masuk. "Halo. Selidiki semua tentang istri saya. Saya beri waktu 2 jam, ucap Damar yang ternyata sedang menelpon seseorang di dalam ruangannya. "Apa yang ingin kamu lakukan Mas Damar? Kamu ingin berbuat apa?" tanya Ardina. Ardina, pengkhianat pantasnya dibasmi. Beraninya dia menipuku selama ini. Tidak akan kuampuni mereka berdua. Pikiran Damar dipenuhi dengan api amarah sehingga ia tidak terlalu berminat mengetahui siapa yang mengirim paket itu. Yang ia utamakan sekarang adalah memastikan apa yang ia lihat di paket itu tadi.
Isi paket itu adalah foto. Foto Marsha bersama Randy. Di dalam foto itu mereka asyik berciuman dan bercumbu. Bahkan tanggal di foto itu adalah tanggal setelah pernikahan Damar dan Marsha. Itu artinya foto itu bukan foto dari masa lalu tapi foto perselingkuhan. Jangan berbuat macam Mas Damar. Kendalikan dirimu. Ardina sangat takut. Ia melihat sisi lain dari seorang Damar ketika sedang marah. Apa kamu masih bisa tenang setelah tahu orang yang hidup bersamamu selama ini ternyata selingkuh? Baru 2 bulan dia menjadi istriku. Dia sudah membuatku sangat kecewa. Teriak Damar. Ardina tidak bisa berkata apa. Apalagi, ia dapat merasakan apa yang dirasakan Damar sekarang. Siapa sih yang tidak kecewa jika orang yang kita percaya malah mengkhianati kita? Ardina membiarkan Damar sendirian di ruangannya. Meskipun Ardina gelisah karena perasaannya tidak enak. Prank. Ardina mendengar suara benda tengah dihancurkan dari ruangan Damar. Ardina gemetar di kursi kerjanya yang berada tepat di depan pintu ruangan Damar. Apa anak buahnya sudah melaporkan semuanya pada dia? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ardina merasa gelisah. Ia tidak berani masuk ke dalam. Pak Chandra, bukankah Pak Chandra adalah temannya? Ardina berinisiatif menghubungi Chandra. Halo Pak Chandra. Pak Damar sedang mengamuk di ruangannya sekarang. Ucap Ardina. Memangnya dia kenapa? Suara Chandra sangat kaget dari seberang telepon sana. Pak Damar mengetahui bahwa istrinya selama ini selingkuh. Jawab Ardina. Ardina, jangan dekat. Dekat dengan Damar sekarang. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Chandra langsung memutuskan sambungan telepon sepihak. Dia buru naik ke lantai atas menuju ruangan Damar. Chandra tahu kalau Damar adalah tipe orang yang hangat. Namun saat marah Damar sangat kejam dan tidak bisa dihentikan. Chandra pernah melihat itu sekali. Dulu waktu SMP saat para geng motor mengeroyok Chandra. Damar yang tidak terima temannya dikeroyok sontak saja menghajar sampai habis para anggota geng motor itu. Bayangkan saja Damar seorang diri mampu mengalahkan belasan orang. Sungguh mengerikan, kata Chandra. Setelah itu Chandra berdoa agar ia tidak pernah melihat Damar marah lagi. Tapi kenyataannya hari ini kemarahan itu kembali dilihatnya lagi. Ardina, panggil Chandra dengan nafas yang masih terengah-engah. Prank. Pak Chandra dengar sendiri kan? Ucap Ardina. Aku akan menenangkan dia. Kamu tunggu di sini. Dia paling benci dibohongi. Dia akan sangat mengerikan kalau dibohongi. Chandra lalu masuk ke ruangan Damar. Pintu ditutup rapat oleh Chandra. Ardina berusaha menguping dari depan pintu. Sudah Damar. Kendalikan diri lo. Ucap Chandra. Gue bakalan bunuh mereka berdua. Gue paling benci dibohongi. Gue bakalan bikin mereka kaya barang. Barang yang gue hancurin sekarang. Teriak Damar. Gue tahu lo marah. Lo harus tenang. Kenapa lo jadi kayak gini? Kemana Damar yang selalu hangat setiap saat? Lo pikir gue masih bisa baik setelah mengetahui kenyataan ini? Minggir lo. Keluar sana. Teriak Damar lagi. Gue gak mau pergi. Ucap Chandra. Kalau lo gak mau pergi bakalan gue lempar pot keramik ini ke muka lo. Ancam Damar yang masih emosi. Terserah lo mau ngapain gue. Chandra tidak mau mendengarkan apa kata Damar. Ardina makin ketakutan mendengar amukan Damar di dalam. Ia mulai menitikan air mata. Jangan sampai terjadi apa sama mereka berdua di dalam. Ardina sudah tidak tahan lagi.
Dia dengan cepat membuka pintu. Saat pintu terbuka, terang, sebuah pot bunga keramik melayang dan terkena kepala Ardina yang tengah membuka pintu. "Ardina!" teriak Chandra yang sudah berada di depan pintu. Awalnya pot bunga keramik kecil itu ingin dilempar Damar ke Chandra karena Chandra tidak mau keluar. Ardina langsung tak sadarkan diri. Melihat Ardina pingsan, kemarahan Damar langsung berubah menjadi kepanikan. Damar mematung dan tidak percaya atas apa yang dia lihat. "Ardina, bangun! Ardina!" Chandra melihat jidat Ardina berdarah. "Inilah akibatnya kalau lo gak bisa mengendalikan emosi lo. Orang yang gak tahu apa jadi korbannya," kata Chandra. Damar berusaha mengendalikan emosinya. Ia langsung berlari ke arah Ardina. "Ayo kita bawa dia ke rumah sakit, Ken." Damar dengan cepat mengangkat tubuh Ardina keluar. Chandra mengikutinya dari belakang. Ruangan Damar benar seperti kapal pecah. Semua barang di sana sudah hancur. Di rumah sakit, Ardina tengah ditangani oleh dokter di IGD. Damar dan Chandra mondar-mandir dari tadi menunggu dokter mengabarkan keadaan Ardina. "Chandra, ada apa? Hati gue sangat sakit sekarang. Karena diselingkuhi atau karena Ardina jadi korban lo?" Duanya. Makanya lo itu harus bisa mengendalikan diri. Lo juga harusnya meneliti terlebih dulu sebelum lo menikahi cewek. Karena belum tentu apa yang kita lihat adalah yang sebenarnya. Chandra berusaha menasehati Damar. "Gue selalu hebat dalam segala hal, Ken. Tapi gue bodoh dalam hal wanita. Gue bahkan baru tahu kalau Marsha ternyata pakai alat kontrasepsi. Padahal gue pengen punya anak," ucap Damar sendu. "Sekarang apa yang akan lo lakuin? Gue saranin sama lo. Lo jangan berbuat macam. Cukup lo cerai aja sama dia." "Apa lo bilang? Gue gak akan segampang itu melepas pengkhianat. Gue akan beri mereka pelajaran yang setimpal. Baru kali ini gue dikhianati. Orang yang gue percaya mengkhianati gue. Gue bahkan menerima dia apa adanya. Jadi jangan salahkan gue kalau gue ingin melihat dia hancur." Emosi Damar kembali terlihat. "Lo mau ngelakuin apa emangnya?" Chandra mulai khawatir. "Lihat saja nanti. Tapi yang jelas, mereka akan menyesali perbuatan mereka. Lo denger gue, Ken. Mulai sekarang gue gak akan pernah lagi mau jatuh cinta sama cewek. Mereka itu ular," ucap Damar yang masih berapi-api. Chandra hanya mampu gelengkan kepalanya. Ia tahu emosi Damar tidak mudah diredakan. Jika sekarang Chandra berkata lebih, ia takut Damar melanjutkan amukannya di rumah sakit ini. Tidak lama kemudian dokter yang menangani Ardina keluar mengabarkan keadaan Ardina kepada Damar dan Chandra. Kata dokter, luka Ardina tidak terlalu parah. Hanya cukup dibaluti perban dan usahakan selama seminggu ini jangan sampai terkena air. Mengetahui keadaan Ardina tidak parah, Damar dan Chandra bisa bernafas lega. Mereka lalu menghampiri Ardina yang sudah siuman. "Kamu baik saja kan Ardina?" tanya Chandra. "Seperti yang kalian lihat," jawab Ardina. Damar hanya diam saja. Tapi mata Damar mengisyaratkan penyesalannya atas kejadian yang menimpa Ardina. "Kalau aku tahu akan begini jadinya, ku buang saja paket itu pagi tadi," jerit Ardina dalam hatinya. "Ardina, kamu istirahat saja hari ini di rumah sakit. Kamu boleh kembali bekerja besok." "Chandra, kamu kembali ke kantor. Ardina bukan anak kecil yang harus ditunggui," kata Damar. "Terus kamu mau kemana?" tanya Chandra ke Damar.
Aku akan menyelesaikan masalahku siang ini juga, kata Damar dengan nada dingin. Tanpa basa-basi lagi, Damar lalu keluar. Pak Chandra, apa Bapak tidak bisa menghentikan dia? Dia sangat mengerikan saat sedang marah. Aku takut dia akan membunuh istrinya dan selingkuhan istrinya itu, ucap Ardina cemas. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Damar bukan tipe orang yang mau mendengarkan orang lain. Jika dia sedang kesal, jangan dekat dengan dia kalau kamu tidak mau berakhir begini lagi. Tapi bagaimana kalau terjadi apa sama dia, Pak? Itu resikonya sendiri karena tidak bisa mengendalikan amarahnya. Aku pun sudah tidak mau ikut campur dalam urusan cintanya. Jika aku bertindak terlalu jauh, bisa nyawaku yang melayang, ucap Chandra lagi. Ardina baru menyadari kalau Damar memiliki sisi lain yang mengerikan. Ardina menitikkan air matanya. Hei Ardina, kamu kenapa menangis? Apa kamu takut pada Damar? Tanya Chandra cemas. Ardina menggeleng. Jangan takut padanya Ardina. Dia hanya bersikap mengerikan dengan orang yang membohonginya saja. Selama kita selalu jujur padanya, kita akan selalu aman, ucap Chandra lagi. Ardina hanya mengangguk. Kalau begitu aku kembali lagi ke kantor. Pekerjaanku di sana masih banyak. Tidak apa-apa kan aku tinggal kamu di sini sendirian? Chandra sebenarnya tidak enak meninggalkan Ardina tapi ia tidak punya pilihan lain. Saya baik saja Pak. Saya bukan anak kecil yang harus terus dijaga, ucap Ardina. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai bertemu besok di kantor, kata Chandra. Iya Pak Chandra, ucap Ardina. Setelah berpamitan dengan Ardina, Chandra lalu keluar dan akan kembali ke kantor. Tidak akan kubiarkan sesuatu terjadi pada Mas Damar. Tidak lama setelah Chandra pergi, Ardina lalu duduk dari ranjang rawatnya. Dia keluar dari rumah sakit dan berencana mencari keberadaan Damar. Sekarang Damar sedang mengemudikan mobilnya dalam keadaan kesal. Dia dalam perjalanan ke kantor Marsha. Drut. HP Damar berbunyi. Ardina yang menelpon. Untung Damar mau mengangkatnya. Halo, ucap Damar dengan nada ketus karena sekarang ia masih kesal. Mas Damar ada di mana sekarang? Tanya Ardina dari seberang telepon. Aku menuju kantor Marsha. Aku harus memberi dia pelajaran sekarang juga, ucap Damar. Mas Damar, kendalikan diri Mas Damar dulu baru menemui Marsha. Aku tidak ingin Mas Damar membuat keributan di sana, pinta Ardina memohon. Tidak bisa. Aku salah satu pemegang saham terbesar di kantor Marsha. Jadi terserah aku dong mau menghancurkan kantor itu atau tidak. Jika tidak ada yang penting yang kamu bicarakan aku tutup teleponnya. Tanpa menunggu jawaban dari Ardina, Damar langsung memutuskan sambungan telepon. Mobil Damar kini sudah sampai di depan kantor Marsha. Damar pun keluar dari mobilnya. Semua orang di kantor itu sudah tahu kalau Damar suami Marsha, jadi mereka tidak bertanya tujuan Damar datang ke kantor itu. Tanpa berkata apapun lagi, Damar langsung naik lift menuju ruangan Marsha. Sesampai di lantai 5 tepatnya di ruangan Marsha, Damar tidak mendapati Marsha di sana. Damar pun bertanya ke sekretaris Marsha yang ada di sebelah ruangan Marsha. Mana Bu Marsha? Tanya Damar dengan nada sinis. Hari ini jadwal Bu Marsha kosong Pak, jadi dia pergi keluar sebentar. Pak Direktur sedang ada meeting dengan klien Pak, jawab sang sekretaris. Terlihat Damar mengepalkan tangannya. Apa dia ke apartemen selingkuhannya lagi?
Apartemen Darwangsa lantai 9, kurang ajar. Akan kubunuh mereka berdua, batin Damar. Damar pun pergi ingin melabrak langsung Marsha dan selingkuhannya itu. Sesuai dengan informasi di paket yang ia dapat, Marsha sering ke apartemen Randy. Di apartemen Darwangsa lantai 9. Di sanalah mereka melakukan perselingkuhan. Setiba di apartemen Darwangsa, Damar langsung menuju lantai 9 unit 33. Muka Damar semakin murka saja. Setiba di depan pintu apartemen itu Damar menghentikan langkahnya. Ia menarik nafasnya dalam lalu membuangnya. Ia mengetuk pintu apartemen itu sesopan mungkin. Tidak lama kemudian pintu itu dibuka. Pembantu apartemen itu yang membuka. "Apa Randy-nya ada?" tanya Damar sesopan mungkin. "Ada Pak. Dia sedang sibuk bersama kekasihnya." "Bapak siapa ya?" tanya pembantu wanita paruh baya itu. Mendengar jawaban pembantu itu emosi Damar kembali menyala. Nyala lagi. Tangannya mengepal semakin keras saja. "Saya mau masuk." "Minggir." Damar menerobos masuk tiba-tiba. "Bapak siapa? Kenapa menerobos masuk ke apartemen orang seenaknya?" Pembantu itu bingung melihat sikap Damar namun Damar tidak mengubris keberadaan pembantu itu di sana. Ia tetap sibuk dengan tujuannya datang ke apartemen Randy. "Marsha, keluar kamu tukang selingkuh!" teriak Damar sehingga membuat keributan di dalam apartemen Randy. "Marsha!" Damar berteriak sambil mencari keberadaan Marsha. Pembantu tadi yang merasa heran dengan sikap Damar akhirnya mengerti juga situasi seperti apa ini. Karena sudah paham akan situasi ini, pembantu itu diam membisu. Damar mengedarkan matanya ke setiap ruangan termasuk kamar di apartemen itu. Namun kamar itu tidak dikunci dan kosong. Di mana mereka? Damar masih melangkahkan kakinya sampai ke belakang balkon apartemen. Di sana Damar mendengar desahan yang membuat telinganya semakin panas. "Ah, sayang jangan cepat. Itu aku sakit." Meskipun Marsha mengatakan itu tapi dia begitu menikmati aktivitas mereka. "Tidak bisa baby. Punyamu selalu membuatku ketagihan." "Ah," jawab Randy. Ternyata mereka sedang bercumbu di sofa yang terletak di balkon belakang. Mendengar hal itu emosi Damar sudah berada di ubun. Damar pun tidak tahan lagi. Dia langsung menghampiri pasangan yang berselingkuh itu. "Dasar tukang selingkuh," ucap Damar yang tiba-tiba datang. Sontak saja kedatangan Damar membuat Marsha dan Randy yang sedang bercinta langsung melepas tiba-tiba penyatuan tubuh mereka. Mereka dalam keadaan tanpa busana. "Pengkhianat. Aku tidak percaya akan melihat adegan langsung ini," ucap Damar dengan nada tinggi. Randy dan Marsha merasa kelimpungan. Mereka tidak bisa mengelak karena mereka sudah tertangkap basah. Marsha dan Randy yang sudah merasa tidak bisa mengelak lagi akhirnya memutuskan bersikap santai sehingga membuat Damar semakin menggeram. Bahkan mereka dengan santainya memungut pakaian mereka dan memasangnya di depan Damar sehingga membuat hati Damar semakin mendidih. "Oh, jadi ini suami kamu baby? Suami yang memaksamu menikahinya?" kata Randy tersenyum devil setelah memasangkan pakaiannya. Benar tidak tahu malu. Beraninya kamu tidur dengan istriku," ucap Damar dengan masih mempertahankan nada tingginya. "Pak Damar Kezio Wiraja, Andalah yang tidur dengan kekasihku. Asal Anda tahu kami sudah berpacaran selama 2 tahun dan sering tidur bersama. Andalah yang berada di tengah kami," kata Randy lagi. "Aku pikir kamu wanita baik." "Baik Marsha,
Hati kamu benar busuk. Aku menyesal pernah mengenalmu. Jika aku tahu kamu yang sebenarnya maka aku tidak akan menyukaimu. Dasar wanita murahan. Aku sangat membenci kalian, ucap Damar. Kamu menyalahkan aku atas semua ini. Haha. Damar, harusnya kamu yang ngaca. Kamu yang memaksaku menikahimu. Asal kamu tahu aku tidak pernah mau menjadi istrimu, jawab Marsha. Dasar murahan. Jika aku tahu kebusukanmu, aku juga tidak mau memaksamu menikah denganku. Bisanya aku berpikir ingin memiliki anak darimu. Aku kecewa padamu, Marsha. Apa yang kurang dariku sehingga kamu sejahat itu padaku? Bahkan kamu sengaja tidak ingin mengandung anakku, teriak Damar saat mendapati istrinya bercumbu panas dengan selingkuhannya. Jadi kamu sudah tahu aku memakai alat kontrasepsi. Hebat juga ya kamu. Ternyata kamu mataiku selama ini. Bagus. Sekarang akan kukatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah mencintaimu dari awal. Aku menikah denganmu hanya karena hutang keluargaku pada keluargamu, ucap Marsha dengan suara yang tidak kalah menggelegar. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Jika kamu selama ini berani bermain api denganku, maka api itu akan melahapmu sampai habis. Damar tersenyum devil. Akan kuhabisi kalian berdua. Aku akan membuat kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi aku tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Dari sini aku belajar. Aku tidak akan pernah menjadi orang baik lagi kalau kebaikanku hanya mengantarkanku kepada kebodohanku sendiri. Geram Damar dalam hati. Buat Marsha dan Randy merinding. Entah apa yang akan Damar lakukan setelah ini pada mereka. Membayangkannya saja sudah membuat nyali mereka menciut. Tunggulah kejutan dariku, ucap Damar pada mereka. Setelah mengucapkan itu, dengan langkah arogan Damar meninggalkan mereka lalu keluar dari apartemen Randy. Hari ini Damar akhirnya sadar bahwa dia mulai sekarang tidak boleh terlalu baik ataupun percaya dengan orang lain jika tidak ingin dibodohi. Saat keluar dari apartemen Randy, ternyata di luar ada Ardina yang sedang menunggunya. Ardina, ucap Damar. Akhirnya Mas Damar keluar juga. Aku kira Mas Damar akan mengamuk di dalam. Kamu tidak apa-apa kan Mas? Tanya Ardina dengan lembut. Apa kamu sudah lama ada di sini? Kenapa kamu mengikutiku? Aku mengkhawatirkanmu. Firasatku mengatakan kalau Mas akan ke apartemen Randy. Ternyata aku benar kan? Untung aku tadi pagi ada melihat isi paket itu. Jadi aku tahu alamat Randy, kata Ardina. Ardina, siapkan secepatnya surat ceraiku. Ambil semua saham yang sudah perusahaanku tanam di perusahaan ayah Marsha. Blokir semua kolega mereka. Buat mereka hancur dalam sekejap, perintah Damar. Apa? Mas ingin aku apa tadi? Ardina kaget menerima perintah dari Damar. Apa kamu tidak dengar? Dengar Ardina. Kamu sekretarisku. Dan kamu harus mematuhi perintahku. Jangan temui aku jika kamu tidak berhasil melaksanakan perintahku. Aku beri kamu waktu 2 hari. Ucap Damar dengan nada sinis. Kini hati Damar benar terasa dingin. Setelah memerintahkan Ardina, Damar pun pergi. Entah kemana dia pergi. Jika aku tahu semua akan begini, aku tidak akan mengiriminya paket itu, batin Ardina. Ardina menyesal karena ikut campur dalam kehidupan pribadi Damar. Aku terlalu terbawa perasaan karena dia baik padaku. Padahal tujuanku memberikan paket itu adalah untuk menghindarkannya dari istrinya yang jahat.
Aku tidak tahu kalau keputusan gegabahku akan membuat hatinya sakit dan sikapnya berubah. Aku menyesal. Sesal Ardina lagi di dalam hatinya. Flashback on. 1 bulan yang lalu saat Ardina diperintahkan Damar untuk mengambil dokumen penting di apartemen mendiang Pak Roni. Ardina tidak sengaja bertemu Marsha dan Randy di lift. Dan ternyata mereka menuju lantai yang sama dengan Ardina. Ardina tahu wajah Marsha dari berita pernikahan yang ia tonton dulu. My baby Marsha. Malam ini kamu ke apartemen aku lagi ya. Aku kangen. Aku sangat ketagihan dengan permainan kamu di atas ranjang, kata Randy sambil merangkul mesra Marsha. Kan tadi kita udah main sayang. 2 jam lagi. Nanti kalau aku keseringan ke apartemen kamu. Bisa suami aku yang bodoh itu tahu. Kamu tahu sendiri kan kalau aku belum berhasil mengambil sebagian hartanya. Ucap Marsha yang terpaksa menyesal menolak Randy. Ya udah deh baby. Apa kamu mau aku bantu? Aku benar tidak rela kalau kamu harus tinggal lebih lama lagi dengan suami kamu yang bodoh itu. Membayangkan berbagi kamu dengan dia saja sudah membuatku marah, kata Randy. Bersambung dulu ya teman-teman.